Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai responden pertama di kampus Universitas Bengkulu. Kakak, sebelumnya maaf, boleh perkenalan dulu? Aku Amelia Tria Puspita dari D3 Farmasi, Kak. Saya Mbak Tia. Iya, Mbak Tia. Juga curhat ya. Mbak, menurut Mbak, bahasa Indonesia itu penting nggak sih dalam keberagaman bahasa daerah di Indonesia ini? Penting ya, karena itu bahasa nasional. Iya, benar. Terus peran bahasa Indonesia itu apa menurut Mbak? Bertanya, menurut Mbak sih sangat penting kan perannya, karena setiap di daerah itu kan berbeda-beda. Jadi ya cara untuk menyambungnya itu pakai bahasa nasional. Iya, benar banget. Berarti buat alat komunikasi kita kan Mbak, biar terjalin hubungan satu sama lain gitu kan? Iya. Iya. Oke Mbak, terima kasih ya Mbak Ya, untuk sama-sama. waktunya. Oke, baiklah. Jadi di sini kami akan mewawancarai salah satu mahasiswi Universitas Bengkulu sebagai responden yang kedua. Ini sih Mbak, maaf mengganggu waktunya. Mbak, boleh nggak ya kita wawancarai? Boleh. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya Mbak. Kenalin Mbak, aku Amelia Tria Puspita sebagai mahasiswi Universitas Bengkulu. Mbaknya siapa? Nama saya Nurul. Mbak, kalau boleh tahu nih, Mbak asalnya dari mana? Kalau asal dari kampung. Oh, kebetulan Mbak. Jadi tema wawancara kami itu tentang bahasa sebagai identitas nasional kan. Iya. Jadi kan kita tuh bahasanya tuh beda kan Mbak. Nah, kalau menurut Mbak, sikap Mbak terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan tuh gimana Mbak? Sikap mahasiswa atau terhadap pengguna bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan yang cenderung positif, yang dimana sebagian besar mahasiswa memahami pentingnya bahasa Indonesia untuk mempermudah komunikasi antara sama lain dan tentang keberagaman bahasa daerah. Namun di sini ada juga yang menganggap bahwa konteks informal, terutama di lingkungan pergaulan, meski demikian mayoritas mahasiswa tetap menghargai peran bahasa Indonesia sebagai pemersatu, serta terutama dalam situasi akademik maupun ekonomi. Oh, berarti sebagai secara singkatnya tuh kayak sebagai alat komunikasi kita, perantaran Ya, kita untuk gitu. memudahkan kita berbicara, seperti ada yang dari Kaus, ada dari Bengkulu, ada dari Malaysia mungkin. Oh iya, benar banget. Terus Mbak, menurut Mbaknya penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesianya tuh gimana ya cara kita menyikapinya? Bagi saya sih kalau untuk menyikapinya tuh kita harus saling menghargai penggunaan bahasa Indonesia sebagai bagian dari identitas budaya yang diwariskan leluhur yang perlu dilestarikan kepada kita. Seperti yang di Bengkulu ini kita harus melestarikan budaya yang ada, seperti bahasa O, kan kita dalam Bengkulu kan menggunakan bahasa O. Seperti kalau bahasa Kaur itu bahasanya pakai adanya kalau Padang Guci itu bahasanya pakai sama seperti tapi Kaur itu agak kol-kola dia. Benar. Tapi kalau Kaur kayak bahasa Pasmah. Seperti itu ya Mbak. Oke. Mungkin itu aja sih Mbak pertanyaan dari kami. Makasih ya Mbak. Ya. Maaf udah mengganggu. Sama. Oke, itu dia hasil dari wawancara responden yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaini Putri Pratiwi. Di sini saya akan mewawancarai yaitu tentang bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa Universitas Bengkulu yang memiliki latar belakang bahasa daerah yang beragam. Kenalan dulu Pak. Langsung aja Kak. Baik, perkenalkan, saya Dina Khairia, mahasiswi program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baik Kak, di sini saya akan menanyakan tentang bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa Universitas Bengkulu yang memiliki latar belakang bahasa daerah yang beragam. Baik, untuk penggunaan bahasa di kalangan kampus ya dengan beragam bahasa,
ketika di kampus itu usahakan menggunakan bahasa Indonesia, karena kan kita berasal dari daerah yang berbeda, otomatis dengan bahasa yang berbeda pula kan. Dan kita juga ketika di kampus itu dengan inklusif, artinya kita tidak memandang dengan latar belakang orang yang gimana, maksudnya tuh kan kita nggak tahu ya bahasa orang tuh dari daerah ini gimana. Jadi ketika di kampus itu bisa menggunakan bahasa Indonesia sehingga semua orang itu dapat memahami apa yang kita sampaikan atau yang kita diskusikan gitu. Kemudian bisa menggunakan bahasa daerah, tetapi mungkin lihat situasi dan kondisi. Semisal kalau bertemu dengan sesama yang satu daerah gitu kan, itu mungkin bisa menggunakan bahasa daerah. Tapi ketika bertemu dengan teman yang berbeda daerah, itu sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia saja gitu. Baik Kak, terima kasih kalau begitu ya Kak. Iya, sama-sama.